laparotomi konvensional atau operasi laparoskopi yang konvensional. Oke, jadi kita mulainya selalu dari sejarah ya, karena kan kalau kita nggak kenal maka kita nggak tahu sebenarnya itu apa. Sejarahnya untuk laparoskopi awalnya adalah keinginan dokter-dokter untuk dia bisa lebih detail lagi dalam mendiagnosis, karena mendiagnosis dari luar, baik itu dengan memegang ya, palpasi, terus anamnesis, itu tidak bisa mendiagnosis dengan sangat akurat. Jadi dulu tujuannya adalah untuk melihat apa sih yang ada di dalam perut. Jadi kalau pasien mengeluh sakit perut atau merasa tidak nyaman, sedangkan dari palpasinya tidak teraba apa-apa, atau dari USG-nya atau pemeriksaan yang lainnya juga tidak akurat zaman dulu. Jadi kita ingin mata kita lah yang masuk ke dalam. Jadi sejarahnya adalah untuk diagnostik menggunakan teropong, dilihat langsung. Lalu pertama apa saja yang dilakukan? Ya, pertama kita pernah tahun 53 sudah mulai ada video kolposkop. Lalu untuk kebidanan tahun 60 itu pertama kali laparoskopi sterilisasi. Jadi ini termasuk satu paket ya. Jadi minimal invasif. Minimal invasif itu mulai dari endoskopi yang konvensional sampai yang terbaru adalah robotik. Yang ketiga tahun 83 itu mulai kita lakukan laparoskopi appendektomi yang pertama kali. Lalu tahun 87 laparoskopi untuk bantu empedu. Lalu mulai 89 laparoskopi histerektomi. Dan tahun 92 rumah sakit kita termasuk yang pertama kali untuk laparoskopi operatif. Jadi di sini perkembangannya untuk yang konvensional endoskopi. Lalu berikutnya untuk robotik. Robotik itu dimulai tahun 94. Ini mulai ada operasi bedah pertama menggunakan robot. Ya. Siapakah yang mengembangkan? Pertama kali yang mengembangkan memang NASA, karena tujuannya adalah untuk meneliti bagaimana kita bisa melakukan operasi pada saat ada astronot yang sakit di luar angkasa, atau untuk penggunaan militer untuk operasi-operasi di medan perang. Jadi di lini pertama, sedangkan dokternya tidak bisa dibawa ke sana, alat-alat medisnya juga tidak bisa semuanya dibawa ke sana dulu. Lalu tahun 96 ini operasi live yang pertama menggunakan sistem robotik. Tahun 2001 sudah mulai disempurnakan oleh Intuitive. Inilah yang mengembangkan ada bedah robotik Da Vinci. Jadi alat-alatnya yang namanya Da Vinci dikembangkan oleh Intuitive. Lalu tahun 2004 ini bedah robotik itu sebenarnya sudah masuk Asia. Jadi sudah biasa sebenarnya di Singapura, di Hong Kong, di Korea. Ya di Singapura aja alatnya udah berapa ya, 16 ya? 8 ya, di Hong Kong yang lebih banyak, Korea apalagi ya. Itu sebenarnya kalau di tetangga-tetangga kita di Asia ini sebenarnya udah operasi biasa aja, sama dengan laparoskopi konvensional. Lalu tahun 2012 baru masuk ke Indonesia, itu pertama kali di rumah sakit kita ya, di rumah sakit Bunda. Nah, di sini saya mau jelaskan apa sih bedanya. Kita ada tiga jenis operasi ya. Pertama open laparoskopi, yaitu kita buka ya, tentu irisannya dia lebar, karena tujuannya adalah supaya bisa melihat isi perut dengan optimal. Jadi irisannya biasanya rata-rata 10 cm bahkan bisa lebih. Lalu operasi laparoskopi konvensional, di sini sudah minimal invasif ya, kita menggunakan kamera. Nah, tetapi keterbatasannya alat-alatnya masih agak rigid ya, masih kaku. Jadi untuk teknik-teknik untuk kasus-kasus yang sulit ya, tumor yang besar, perlengketan yang berat, lapangan operasi yang sulit, jadi tidak melihat sudutnya itu juga susah. Ini agak sedikit kesulitan ya. Kalau kita paksakan bisa, tapi operasinya bisa berjam-jam, artinya morbiditas pasiennya akan meningkat karena efek anestesi dan lainnya. Yang ketiga adalah operasi Da Vinci, ini robotik. Jadi surgeonnya ada di surgeon console ya, dia tidak langsung pegang pasiennya. Nanti pasien ada di meja operasi dengan arm robotiknya. Di sini kelebihannya kita bisa lihat bahwa dia nanti gerakannya hampir sama dengan open surgery ya. Itu nanti perbedaannya. Jadi kalau untuk yang operasi laparotomi biasa tentu dia efektif karena masih kita anggap gold standar. Tetapi ya dia cepat, instrumennya mudah, di semua rumah sakit pasti ada. Tetapi dia sangat invasif. Jadi untuk tumor yang kecil dia harus bukanya harus besar. Jadi untuk mungkin tumor, jadi kalau di kita mungkin kasusnya lebih banyak kebidanan, mungkin ada miom, terus ada deep infiltrating endometriosis, itu hampir susah sekali ngerjakan dengan ini. Karena apa? Posisinya sulit dan harus lihat dengan mata telanjang, ya tidak bisa pakai pembesaran. Nah ini waktu penyembuhannya tentu lama. Jadi pasien
zaman sekarang pasien agak, kalau udah dibilang ya itu harus operasi laparotomi, itu takut. Oleh karena itu dia akan yang dibayangkan dia adalah saya aktivitasnya akan terhambat lama, bisa kembali kerjanya lama, jadi produktivitas saya akan turun, lalu penyembuhannya juga lama. Akhirnya apa? Dia ditunda operasinya. Dia coba-coba herbal atau dia coba-coba kemana-mana, datang ke kita. Kalau kasusnya pasti akan lebih berat. Kalau dia cancer, dia stadiumnya pasti naik. Ya. Jadi implikasinya apa? Kalau dia menggunakan asuransi dari sejawat sekalian, tentu dia akan apabila dia tunda, biayanya akan lebih besar. Ya, pengobatan penyakitnya apabila stadiumnya naik, tentu akan lebih panjang pengobatannya ke belakangnya. Yang kedua, operasi laparoskopi konvensional ya, ini minimal invasif. Terus waktu penyembuhannya dia sedikit, ya, tetapi pergerakannya ini masih terbatas. Ya, tampilannya masih dua dimensi, sangat masih agak kurang ergonomisnya. Jadi nanti kita bandingkan ya di belakang ya. Sedangkan kalau yang di sini adalah kita menggabungkan sebenarnya ini minimal invasif, tapi dengan kelebihan kayak laparotomi open, ya. Ini alatnya, ya, ini ada circuit console-nya, ini arm robotiknya, jadi pasien akan. Dokter Sita akan membantu menjawab. Silakan. Pernah. Ya, terima kasih Dokter Ari. Selamat pagi Dokter Sita. Saya Lia, saya adalah pasien dari robotic surgery di tahun 2015 yang lalu. Jadi nanti tanggal 25 Juli saya ulang tahun yang pertama sejak operasi kemarin. Ada dua pertanyaan sih dok yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah terkait dengan setelah pasca operasi itu apakah memang masih ada rasa nyeri-nyeri sekali-sekali, terutama ketika melakukan aktivitas fisik terlalu berlebihan atau misalkan habis mengangkat barang-barang yang cukup berat. Itu pertanyaan pertama, karena saya masih merasakan hal seperti itu sekali-sekali. Lalu kemudian yang kedua adalah pertanyaan titipan dari teman-teman yang sudah mengetahui mengenai metode operasi seperti ini. Beberapa orang memang sudah mulai berminat, karena kebanyakan memang teman-teman saya wanita ini takut untuk menjalani operasi. Untuk besar atau dimensi atau diameter dari miomnya sendiri atau kistanya sendiri, apakah ada ketentuannya? Misalkan kalau sudah misalkan miom apa? Miom Kista endometriosis. Kistanya di ovarium juga ada endometriosis, ada adenomyosis. Nah, jadi pertama kita harus lihat setelah kita operasi kita harus tahu dulu ini kita kasusnya apa, ya. Kalau untuk miom, oke, kita selangkah ya. Terus kalau ibu, makanya saya tanya ada endometriosis nggak ya? Karena endometriosis itu dia kan dipengaruhi hormon, ya. Jadi kalau ibu tidak ditahan dengan obat-obat hormon, masih ada dia chance untuk kambuh, ya kan? Sembuh totalnya nunggu ibu menopause. Nah, jadi kalau post operasi endometriosis, tentu saran kita kalau ibu mau hamil segeralah program hamil, ya. Kalau ibu sudah cukup anak atau tidak mau hamil, ya kita harus tahan dengan obat, ya, supaya dia tidak kambuh. Kalau dia sudah mulai ada nyeri-nyeri, terutama pada saat head, ada kemungkinan endometriosisnya bisa mulai mau kambuh. Gitu. Tetapi kalau dia masih jarang-jarang, ya, terus apakah ini berhubungan dengan operasinya, ya, dengan tingkat operasi yang ada miom, terus ada kista, tetap masih ada kemungkinan dia ada lengket, tetapi tidak berat, ya. Nah itu relatif sebenarnya. Kalau ada perlengketan sedikit yang mengikat kayak kena usus sedikit, ya, atau kena jaringan lunak sedikit, itu juga bisa pada saat ibu bergerak, kadang ibu bergeraknya cukup banyak, tiba-tiba dia agak ketarik, ya. Yang kedua kemungkinannya adalah bisa juga dari dinding perutnya kan sebenarnya lukanya kecil, ya kan. Nah biasanya ada sekali sedikit aja dia masih bisa menimbulkan rangsangan nyeri di sarafnya. Gitu. Jadi saran saya sih sebenarnya tetap ibu butuh dievaluasi ulang, karena kalau cuma dia bekas perlengketan sedikit aja kita tidak akan lakukan apa-apa, ya. Paling ibu akan di fisioterapi kalau memang merasa akan masih nyeri. Tetapi kalau sampai endometriosisnya yang mau kambuh, ya, itu kan harusnya segera mungkin diketahui supaya kita bisa kasih terapi tambahan supaya dia tidak menimbulkan kista lagi. Mungkin ada tambahan? Ya. Kalau untuk tumor, kalau yang pertanyaan yang kedua, sebesar apa tumor yang bisa kita kerjakan dengan robotik, sebenarnya nggak ada batasannya.
Ya, selama masih ada space di dalam perut itu untuk kita ciptakan pneumoperitoneum. Maksudnya untuk minimal invasif kita harus isi perut dengan gas, ya kan? Jadi selama masih bisa kita evaluasi, dari evaluasi kita masih bisa, oh ini masih bisa kok kita ciptakan pneumoperitoneum, kita tetap masih bisa lakukan secara robotik. Jadi pengalaman kita di sini terakhir kita robotik surgery itu tumornya hampir sebesar hamil 7 bulan, gitu kan? Nah itu gede kan? Nah, menurut bayangan kita gede. Tetapi kalau perut ibunya dia masih bisa kita kembangkan, itu masih ada space buat alatnya bekerja. Jadi sebenarnya relatif sih Bu. Nah, jadi kita butuh pemeriksaan. Oleh karena itu sebelumnya kan kita mengevaluasi, biasanya kita sarankan MRI dulu bahwa ini tumornya ini dia ada resiko dia perlengketan nggak ke organ-organ yang lain. Nah dari situlah sebenarnya yang lebih menjadi batasan, ini chance-nya di robotik lebih aman atau kita harus operasi dengan teknik lain, atau kita harus kolaborasi dengan dokter lain seperti dokter bedah usus ya. Jadi nggak ada batasannya. Jadi tumor yang besar pun kita bisa kerjakan biasanya. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan, jadi asal tumor yang akan kita angkat itu sifatnya lebih mobile, artinya mudah digerakkan dan tidak terfiksir ketat dengan dinding perut sehingga alat kita bisa masuk, itu bisa dilakukan. Jadi memang itu perlu penilaian sebelum preoperasinya. Ya, itu. Yang kedua ya nyeri, memang setiap operasi itu pasti akan ada nyeri, walaupun tingkatnya dengan laparoskopi robotik akan lebih minimal. Ya, jadi seperti tadi fasnya misalnya nyerinya skalanya, kalau misalnya dengan yang laparotomi yang kayak bedah sesar itu bisa sekitar 8, 9, dengan laparoskopi konvensional mungkin 5, 6. Nah, dengan robotik mungkin bisa menjadi 2 atau 3 seperti itu. Ya, tapi ingat, dengan yang kita perlu concern kasus endometriosis, itu suatu kasus yang tidak akan pernah sembuh. Jadi tinggal next step selanjutnya apa yang perlu kita tuju gitu loh. Apakah kita mau hamil atau kita tidak mau hamil, karena menghilangkan supaya endometriosis tidak berkembang lebih lanjut. Ya, karena itu sisa-sisanya masih berkembang di dalam perut gitu. Sampai wanitanya berhenti haid. Ya. Silakan yang lain mungkin bisa memberikan sharing yang sudah dilakukan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada titipan pertanyaan dari teman-teman yang rencana mau operasi tapi masih bingung. Bu, oh iya, baik. Jadi udah tiga-tiganya saya ngerasain gitu. Ya seperti contoh ini saya udah jadi ya udah ngerasain gimana perbedaannya. Jadi pasien robotik ini memang sayakannya saya pertama tahu robotik itu apa sih gitu, sempat yang kayak aduh takut gitu, belum tahu, dan ternyata dokter ngasih tahu kalau sama kok kayak laparoskopi sayakannya. Dari situ kayak ada lega. Akhirnya browsing, cari di YouTube gitu, lihat oh kayak gini. Nah itu memang karena masalah kasus saya banyak, terutama dalam pelengketan, karena mungkin udah pernah laparotomi. Dia juga ada adenomiosis dan kista juga. Jadi waktu itu sempat memakan waktu sampai 5 jam gitu. Tapi saya senangnya waktu robotik itu karena saya punya kasus alergi yang banyak. Ternyata aman gitu. Pas sadar sudah siuman gitu, bangun aman dari alergi nggak keluar sama sekali, dan prosesnya juga keesokan harinya saya udah dicopot semua. Sempat sih agak manja kayak yang buat pipisnya mau dicopot, saya bilang nanti aja dong gitu, kayaknya bangunnya males gitu. Dan itu sudah dilepas semua, dan saya ngerasa kayak recovery-nya cepat, dan rasa nyerinya sih juga lebih cepat juga. Ya itu sih 3 perbedaan yang udah saya rasain, dan saya percaya karena robotik ini, ibarat saya kan suka fotografi, itu kayak megapikselnya lebih jelas gitu. Jadi kalau teman-teman nanya apa sih bedanya dengan laparotomi atau robotik itu apa lu gitu, kalau kameranya megapikselnya lebih tajam gitu, jadi kelihatan mana yang harus diambil, mana yang tidak, dan jadi lebih presisi aja gitu. Jadi saya sih ngerasa mudah-mudahan dengan kasus ini bisa sembuh,
dan saya juga bisa IVF lanjut sama dokter Ari. Terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Lulu. Ibu Lulu, maaf, tadi kan Ibu Lulu mengatakan nih tahunya dari browsing gitu, terus bisa menentukan itu dokter Ari Pauline seperti apa, dan akhirnya seperti yang tadi Ibu bilang, akhirnya saya menentukan nih untuk memulai dengan operasi robotic surgery. Apakah alasannya karena tadi megapikselnya sepertinya lebih hebat atau seperti apa? Jadi kalau waktu operasi sama dokter Ivan dan program IVF-nya sekarang sama dokter Ari gitu Mbak. Jadi sebenarnya sih itu saran dari dokter juga, karena dokter mungkin melihat saya sudah pernah laparotomi sudah, maksudnya perutnya udah dibuka sudah, terus laparoskopi sudah, kayaknya kenapa mesti ngulang ke tahap yang sudah gitu. Ini ada yang lebih ibaratnya lebih canggih, lebih bagus gitu. Kita coba dengan tahap seperti itu gitu. Nah saya sih sebagai perempuan yang ikhtiar mau punya keturunan kan, jadi ya insya Allah ya bismillah dicoba gitu. Dan dengan melihat browsing YouTube, tapi sebenarnya kalau nanya dokter Google agak stres juga sih gitu kan. Jadi melihat di YouTube, oh kayak gini operasinya juga kayaknya lebih bismillah, lebih aman kan. Rasanya lihat juga kayaknya saya aman nih. Akhirnya saya menentukan untuk operasi menggunakan robotic surgery. Iya, dulu sih pas masuk ruang operasi sempat kayak kaptennya ada di mana ya, maksudnya dia yang akan mengopres. Oh jauh ya, ternyata ada ini di ujung gitu, dan katanya ada ini di sebelah sini gitu. Cari-cari ya Bu? Iya. Tapi nggak nanya ke suster yang mana ya? Enggak ya? Melihat ke alatnya juga, oh ini gitu. Oke. Iya, berikan aplaus untuk Ibu dulu yang terakhir. Satu lagi nih, untuk memperkuat kita untuk bisa mengedukasi semua orang lagi dengan pengalaman-pengalaman operasi yang telah kita alami. Mungkin ada lagi, satu lagi yang mau sharing, mungkin dari meja sebelah sini lagi ada yang sudah mengalami operasi lalu mau sharing lagi, tapi bukan pertanyaan kembali. Kira-kira ada Ibu? Oh boleh. Iya, saya operasi robotik itu tanggal 12 September 2015 yang lalu. Sebelumnya udah sekitar 1-2 tahun sebelumnya saya sudah tahu saya punya kista. Waktu tahu pertama kali katanya dokter 4 cm diameternya. Kemudian yang akan berbagai kesibukan saya diamin aja, sebenarnya udah disuruh angkat juga. Kemudian setahun kemudian saya periksa lagi, udah naik cepet banget, udah 8 cm. Pakai tambah ya. Iya, saya sempat minum daun sirsak apalah, kadang begitu katanya kan. Ternyata tidak ada perubahan dan terus tambah besar. Akhirnya saya sampai konsultasi ke beberapa dokter, sekitar 5 dokter. Saat itu udah 10 cm lebih. Kemudian dokter-dokter itu semuanya menyarankan untuk laparotomi. Oh ya, sebelumnya tahun 97 saya sudah laparoskopi untuk kasus endometriosis. Kemudian tahun 2007 itu saya sudah pernah laparotomi untuk kasus miom. Miom saya itu besar 8 atau 10 cm begitu. Kemudian saya udah trauma dong laparotomi lagi karena pemulihannya seperti tadi disampaikan dokter Sinta lama sekali, 3 bulanan gitu. Nggak enak sekali, saya sudah nggak mau lagi, tapi ternyata ini kista tambah besar. Kemudian semua 5 dokter itu menyarankan laparotomi. Saya tetap cari dokter yang bisa laparoskopi, karena waktu laparoskopi kan lukanya cuma 3 gitu, kecil-kecil. Karena semua dokter bilang nggak bisa, harus operasi besar, ya udah pasrah. Akhirnya saya bikin janji untuk operasi dengan satu rumah sakit yang besar. Nah, pada saat hari itu saya sudah siap berangkat ke rumah sakit, udah bawa koper tuh mau nginep. Ternyata saya baru tahu anak saya sakit cacar. Suami saya bilang, jangan dua-duanya dong di rumah sakit gitu, salah satu aja, gantian aja, karena nggak mungkin anak ditunda. Akhirnya saya yang cancel soal operasi ke rumah sakit tersebut. Nah, sambil ngurus anak yang sedang sakit cacar itu, saya googling. Ternyata saya ketemu deh sama rumah sakit Bunda ini yang punya robotik itu. Ya saya bersyukur sekali bisa dapat informasi itu. Kalau enggak saya udah di laparotomi dan lama lagi sembuhnya seperti itu. Akhirnya saya datang, saya telepon dulu, ngobrol, datang ketemu sama Mbak Santi. Mbak Santi langsung arahkan ke dokter Ivan.
Dokter Ivan memberi banyak penjelasan. Akhirnya ya udah jadi operasi. Setelah operasi robotik itu ya ini sangat saya syukuri lah. Saya bersyukur sekali bisa menjalani ini, benar-benar yang sangat saya harapkan. Hari ketiga saya udah bisa nyetir lagi tuh, walaupun jangan jauh-jauh ya, tapi udah bisa nyetir aja udah prestasi banget kalau saya bandingkan dengan waktu saya operasi laparotomi itu gitu. Dan sekarang saya mengalami, saya merasakan kesehatan yang lebih baik dari sebelum operasi. Biasanya saya berenang itu 3 kali seminggu, 700-800 meter udah agak letih gitu ya. Tapi sekarang bisa di atas 1000 terus sekarang setiap kali. Saya bersyukur sekali. Thanks to teknologi, terima kasih untuk semua dokter-dokter di sini juga. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa. Kelihatan badannya kepanasan. Jadi supaya dapat dari searching terus habis itu bertanya, kebetulan Mbak Santi juga yang menangkap ya Bu ya, lalu memberikan informasi secara detail, lalu diarahkan pula ke dokter yang untuk menolong Ibu. Luar biasa ya. Jadi nggak sampai. Nama saya Cut Yunita Iksani. Saya berumur 50 tahun. Saya adalah pasien robotik di Rumah Sakit Bunda, urutan pasien ketiga, yang saya melakukan operasi robotik pada tahun 2012 bulan Februari. Sebelumnya saya tuh ada permasalahan di kandungan saya. Dari sudah lama saya selalu sakit bila mana saya menstruasi. Nah, waktu itu sekitar tahun 2007-an gitu, saya udah pernah periksa ke salah satu rumah sakit. Setelah dicek, ternyata saya ada endometris. Nah, kemudian dilakukan operasi. Operasinya itu operasi konvensional. Jadi operasinya itu dengan pembedahan. Kebetulan pembedahan itu sangat lebar, mungkin hampir 2 jengkal. Sampai saya waktu dioperasi itu, setelah operasi saya shock, kenapa lebar sekali gitu. Ternyata di dalam itu ada pelengketan rahim. Setelah itu udah operasi, baru 3 bulan, belum sampai 3 bulan saya masih terasa sakit lagi. Saya pikir ini kok kayaknya ada yang belum tuntas gitu. Tapi saya udah trauma kembali ke rumah sakit tersebut, saya tidak sebut nama ya, jadi saya tidak mau balik lagi. Saya coba cari tahu di rumah sakit mana kira-kira yang bagus. Waktu itu belum ada robotik, saya belum pernah dengar robotik. Ada teman saya kebetulan dia kan pernah ke dokter rumah sakit Bunda, tapi untuk bayi tabung. Sebenarnya saya juga perlu saya juga lagi dalam tahap pengobatan untuk punya anak, karena saya sudah agak lama menikah dan belum punya anak. Tapi dengan permasalahan miom endometris ini juga, saya pikir itu penyebabnya. Nah, terus teman saya itu menyarankan, Mbak, ke dokter rumah sakit Bunda aja, ketemu dokter Ivan. Nah, kemudian saya konsultasi ke dokter Ivan. Melihat umur saya, memang agak sulit ya untuk bayi tabung. Tapi beliau melihat, ini sepertinya ada masalah lagi. Saya udah cerita sama dokter Ivan, saya habis diangkat miomnya, tapi masih tetap sakit. Pas diperiksa lagi, ada lagi. Saya kan bingung, kok dok masih ada lagi miomnya? Iya, memang itu akan tumbuh selama kita masih usia, sama saya tuh masih usia belum menopause ya. Kemudian dokter Ivan menyarankan, waktu itu saya ke sana tuh 2011 itu, tapi saya lupa bulannya. Dokter Ivan bilang, Ibu kalau mau tahun depan akan ada alat baru untuk operasi yang namanya robotic surgery. Saya bilang, robotic surgery apa dok? Yaitu dioperasinya dengan robot. Nanti lebih presisi dilihat di dalamnya, jadi nggak dibedah seperti yang ibu pernah lakukan gitu. Oh gitu. Tapi saya sebenarnya udah kebayang serem gitu. Aduh, kayak apa ini robotik? Tapi karena saya pengen sembuh dan tuntas, karena saya merasa selama ini kayak udah diangkat 2 kali saya diambil miomnya. Tapi ada di dalam tuh saya merasakan ada sesuatu gitu loh. Ada yang ngumpet di dalam, tapi saya nggak bisa ngomong. Dokter udah periksa-periksa, udah angkat, udah nggak ada. Kemudian saya tunggu, pas Januari saya udah mikir nih, saya mau daftar gitu kan. Saya udah daftar, saya dapat urutan ketiga kalau nggak salah. Jadi masih promo lah 10 pasien pertama. Saya nekat aja, padahal saya udah serem banget tuh kalau bayangin robotik kayak apa gitu, nanti robot-robot yang meriksa dokternya kemana gitu. Tapi saya pikir, saya pengen sembuh, saya pikir coba aja nggak apa-apa. Dokter Ivan saya udah daftar ke rumah sakit Bunda, dapat schedule bulan Februari. Kemudian saya masuk ke rumah sakit Bunda. Nah, pada saat dioperasi itu, sebenarnya saya udah stres tuh, karena pas waktu dioperasi saya belum setengah sadar, saya udah lihat tuh alatnya.
ada tangan-tangan robot gitu. Tapi saya pikir udahlah, saya kan udah dibius total. Pas saat dibius itu setelah waktu selama dioperasi, saya kan nggak sadar. Rupanya adik saya tuh sama ibu saya kan yang nungguin ya. Mereka pikir kok lama sekali gitu, kok nggak selesai. Harusnya kan nggak lama, mungkin sejam 2 jam udah kelar. Ternyata saya sampai lama 8 jam, sekitar 8 jam sampai 2 kali dibius. Ternyata setelah itu selesai operasi kan dokter itu menceritakan ke adik saya kan komplain, kok dok lama sekali. Dokter Ivan cerita ternyata bukan cuma miom ada di balik kandungan saya, di dalam kandungan saya. Di balik itu karena tangan-tangan robot itu bisa berputar yang tadi dijelaskan sampai 360 derajat, itu di balik rahim saya ternyata ada tumor yang saya tuh dokter-dokter sebelumnya tuh nggak pernah lihat karena kan hanya konvensional. Dokter Ivan pun nggak nyangka gitu karena waktu kita diperiksa biasa sama dokter Ivan itu nggak cuma terdeteksinya ada miom 2 atau 3 cm, ternyata ada tumor yang cukup besar, saya lupa ya sentimeternya 8, antara 8 gitu ya. Itu yang saya merasakan sebenarnya ada apa nih, kayaknya waktu dioperasi itu diangkat masih tetap sakit, operasi kedua angkat masih sakit, ada yang ngumpet. Saya merasa ada alien di belakang rahim saya, ternyata itulah tumornya. Akhirnya karena ada robot itu, tumor itu terdeteksi gitu. Akhirnya di operasinya tuh jadi sepertinya istilahnya double, jadi miom juga, tumornya juga. Nah itu dokter Ivan bilang, Mbak, Bu, kita baru lihat pas saat operasi itu bahwa di belakang itu ada tumor. Akhirnya alhamdulillah diangkat semua tumor itu. Saya juga sebenarnya operasinya jadi double ya, jadi perpanjangan jamnya tuh jadi 8 jam. Tapi setelah sadar itu, setelah saya dioperasi, saya nggak apa-apa gitu. Saya agak nyeri-nyeri sedikit ya, tapi setelah itu 3 hari, nggak sampai 3 hari ya, saya udah sembuh dan saya langsung masuk kerja kantor karena saya waktu itu masih aktif di kantor ya BNI. Kemudian 2 hari setelah operasi, 2 hari deh kayaknya, 2 hari itu saya langsung masuk kerja karena saya waktu itu lagi di pos yang baru dan saya harus tetap responsibel sama pekerjaan saya. gimana Bu? Mempengaruhi aktivitasnya atau langsung aktif kan? Langsung aktif, saya langsung kerja, cuman karena kerjaan saya kan di meja ya, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Saya tetap kerja seperti biasa, saya tetap beraktivitas. Malah saya hari ketiganya saya nyetir. Saya tetap nyetir, saya pikir nggak apa-apa, saya coba-coba, nggak masalah gitu. Agak takut-takut juga di keluarga bilang hati-hati jangan nyetir. Tapi saya kan ribet kalau harus nunggu dianterin, akhirnya saya nyetir sendiri. Merasakan perbedaannya nggak Bu dengan yang sudah dioperasikan tadi yang laparotomi? Oh iya, beda banget. Bedanya karena yang diangkat itu udah tuntas. Kemarin-kemarin itu kenapa? Mungkin pertama belekannya lebih besar. Ini kan cuma titik-titik aja. Sama penyakitnya nggak tuntas. Karena ternyata setelah ada robot itu baru ketahuan di belakang rahim saya ada tumor. Kalau yang kemarin-kemarin karena mata dokter lihatnya di depan aja, kan dia di belakang sekali. Itu nggak kelihatan. Yang memang bisa lihat itu yaitu robot itu. Karena kan ada kameranya diputar belakang. Kalau dokter nggak mungkin kan ngobok-ngobok perut saya di dalam. Padahal itu saya lebar sekali loh di operasi waktu yang tahun 2000-an itu. Tapi kan nggak kelihatan. Cuma saya bisa merasakan ada sesuatu. Tapi kan nggak bisa bilang ya karena tidak terlihat gitu. Nah, si robot ini. Perbedaan yang signifikan yang sudah dirasakan dengan operasi yang lain dan dengan robotik itu lebih apa Bu? Pertama lebih tuntas ya. Penyakitnya tuh kelihatan semua di dalam perut ada apa. Kedua, pemulihannya lebih cepat. Karena yang waktu saya di konvensional itu, di bedah konvensional itu lama sekali, saya sampai 2 minggu nggak bisa aktivitas. Nah kalau robotik itu begitu setelah operasi robot, 2 hari saya udah langsung kerja. Padahal kalau dipikir kemarin itu kan agak lama ya, saya sampai 8 jam itu dok, di biusnya karena ada 2 penyakit yang di luar dugaan itu. Jadi lebih tuntas lah, saya juga lebih nyaman karena saya udah terbebas dari perasaan apa nih ya, ada yang ganjel. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sehat-sehat aja. Jadi udah tuntas lah gitu. Mungkin kemarin-kemarin nggak ketahuan yang itu si tum-tum kita bilang. Gitu. Ada pesan mungkin untuk yang di luar sana yang masih takut robot itu apa sih gitu,
atau mungkin masih seperti orang awam ya? Ya kayak waktu saya pertama kali ya. Maunya yang biasa gitu. Sebenarnya kalau pesan saya ya, kita jangan takut dengan teknologi, karena teknologi itu pasti para dokter dan ahlinya tuh sudah sedemikian rupa mempersiapkan dan pasti sudah ada percobaannya dulu, udah dicek lah secara ininya ya, medisnya itu lebih aman. Karena juga kita ya tadi seperti dijelaskan lebih cepat pemulihannya, deteksi penyakit yang mungkin tidak terlihat oleh mata awam dokter ya, karena kan manusia kan terbatas, itu bisa terlihat, jadi lebih tuntas bisa dilihat penyakitnya, sama pemulihannya itu yang lebih cepat. Dan saya merasa nyaman dan tenang ya setelah dioperasi itu udah tuntas beres, mudah-mudahan nggak ada lagi penyakit. Amin. Makasih. Nama saya Lulu El Hasbu, saya salah satu pasien di RSIA Bunda, pasien robotik terutama. Dulu saya sakitnya itu ada adenomiosis, kista, dan ada sedikit peleketan. Awalnya itu Sebenarnya sih saya sudah, kalau sampai robotik ini udah 3 kali operasi. Jadi sudah laparotomi, laparaskopi, dan terakhir robotik. Tapi bukan suatu kebanggaan ya, jangan sampai. Jadi karena menstruasi saya ini sakitnya luar biasa. Jadi misalnya 5 hari menstruasi, saya nggak bangun 5 hari. Dan itu ada mual, ada muntah yang 24 jam di awal. Jadi benar-benar nggak bisa makan. Jadi sering banget tuh masuk UGD untuk sekedar minta diinfus lah gitu, karena supaya ada tenaga gitu. Nah, ikhtiar yang dua kali itu, laparotomi sama laparaskopi, tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi kayak masih tetap sakit banget, malah tambah sakit. Jadi makanya saya coba konsul ke dokter Ivan karena memang niatnya mau IVF gitu. Tapi IVF tidak bisa kalau dalamnya belum bersih gitu kan. Nah, dokter Ivan menyarankan untuk, karena ini kan kok dalamnya ramai banget juga, ada adenomiosis, kistanya ada lagi, dan kebetulan memang saat operasi yang pertama karena belum menikah juga waktu itu, jadi browsingnya masih kurang, cari-cari tahunya masih kurang, indung telur saya diambil gitu, yang sebelah kanan, jadi cuma punya satu di sebelah kiri. Nah, dokter Ivan menyarankan untuk operasi, tapi melihat histori yang sebelumnya sudah pernah 2 tindakan itu, coba untuk robotik. Waktu itu sempat kayak takut sih, apa sih robotik gitu. Tapi dokter Ivan bilang robotik itu lukanya kecil gitu. Nah, di situ kayak oh yaudah, akhirnya coba cari tahu biayanya juga yang pertama, terus coba browsing, lihat di YouTube cara pengerjaannya seperti apa, terus ya cari-cari info juga sih, banyak dari mungkin ada teman yang pernah, atau kita punya sahabat dokter jadi bisa tahu kayak apa sih prosesnya, dan di situ akhirnya bismillah nyoba ke robotik gitu. dan setelah mencoba hampir 3-3-nya bentuknya laparotomi, perbedaan yang signifikan yang dirasakan sama Mbak.
Dengan kondisi seperti ini, kita memang saya sarankan untuk melakukan operasi laparoskopi dengan robotik. Dibantu dengan alat yang menyerupai robot yang bisa membantu untuk jalannya operasi. Ya, tapi yang mengendalikan tetap adalah dokternya, sehingga alat itu hanya dibantu ke pasien sehingga dia bisa menggerakkan sesuai dengan arahan kita. Dia mempunyai kamera view-nya yang lebih detail yang bisa masuk ke dalam tempat-tempat perlekatan, dan itu bisa dalam kondisi 3 dimensi kita bisa melihatnya. Bedanya dengan yang kondisi yang konvensional seperti bedah laparotomi yang sesar seperti itu, ini sangat detail, akurasinya lebih detail, hasil operasinya lebih bagus, nyerinya lebih minimal, dan perdarahannya lebih minimal, sangat aman. Sampai 1 cm aja paling besar, dan itu dibuat 4 lubang di dalam perut. Biasanya dalam 1 hari setelah operasi, besok sudah pasien diperbolehkan pulang. Ya, Dokter Ari, silakan. Keluhannya apa sekarang di sini? Kalau saya menstruasi suka sakit, Dok. Ngilu, dan juga kalau misalnya mens lebih banyak. Berapa lama mulai sakit menstruasi ini? Ini mungkin sudah 2 tahun ya. 2 tahun terakhir. Oke, jadi kalau nggak minum obat, nggak bisa? Nggak bisa. Oke, kalau gitu mungkin saya harus periksa dulu ya. Saya periksa USG, jadi kita gambarkan ini rahim, ya. Ini saluran telur kiri dan ini indung telur. Kista endometriosis itu di sini posisinya. Sel endometriosis ini dia bisa masuk ke dalam otot rahim, yang mestinya dia tidak boleh masuk ke dalam otot, dia hanya di lapisan sini dulu, di bagian selaput lendir rahim ini. Dia masuk ke dalam otot, lama-lama dia membesar, itulah yang menjadi adenomiosis. Ini yang membuat terjadinya nyeri pada saat haid. Jadi nyerinya bersifat siklik, jadi hanya siklus mens saja. Mulai hari pertama, kedua, ketiga, begitu darah mensnya bersih, dia akan hilang. Dan perlekatan ini bisa juga dia nempel ke bagian usus. Dengan kondisi seperti ini, kita memang saya sarankan untuk melakukan operasi laparoskopi dengan robotik. Yang kita mengoperasikan tetap manusia, jadi saya sebagai seorang dokter, cuma kita dibantu dengan alat yang menyerupai robot yang bisa membantu untuk jalannya operasi. Ya, tapi yang mengendalikan tetap adalah dokternya, sehingga alat itu hanya dibantu ke pasien sehingga dia bisa menggerakkan sesuai dengan arahan kita. Kalau dengan laparoskopi robotik itu pertama kita mempunyai view yang lebih jelas. Dia mempunyai kamera view-nya yang lebih detail yang bisa masuk ke dalam tempat-tempat perlekatan, dan itu bisa dalam kondisi 3 dimensi kita bisa melihatnya. Bedanya dengan yang kondisi yang konvensional seperti bedah laparotomi yang sesar seperti itu, ini sangat detail, akurasinya lebih detail, hasil operasinya lebih bagus, nyerinya lebih minimal, dan perdarahannya lebih minimal, sangat aman. Lebih dari 300 kasus untuk kasus laparoskopi robotik. Kista endometriosis, adenomiosis, dan penyakit-penyakit tumor lainnya itu bisa dilakukan dengan laparoskopi robotik. Hanya kita buka sekitar setengah sentimeter aja, setengah sampai 1 senti aja paling besar, dan itu dibuat 4 lubang di dalam perut. Biasanya dalam 1 hari setelah operasi, besok sudah pasien diperbolehkan pulang dan aktivitas biasa seperti itu. Justru dengan dilakukan operasi ini akan membantu untuk fertilitasnya, kesuburan. Setelah dioperasi, dibersih, mungkin nanti 6 bulan lagi menikah, dia sudah lebih bagus. Robotic surgery adalah pembedahan minimal invasif dengan teknologi terbaru. Pembedahan ini menggunakan tangan robot sebagai perpanjangan tangan dokter bedah.
Di Indonesia, bedah robotik telah tersedia di Rumah Sakit Bunda Jakarta sejak tahun 2012. Sampai saat ini kami telah melakukan 150 kasus yang berhasil dengan hasil yang optimal. Sedangkan di dunia, pembedahan robotik merupakan salah satu pilihan utama untuk kasus-kasus yang berat. Tindakan ini sudah banyak dilakukan di Amerika, Eropa, Asia seperti Jepang, Korea, Malaysia, dan Singapura. Jenis kasus yang telah kami tangani di sini meliputi tumor kandungan seperti mioma uteri, kista ovarium, adenomiosis, pengangkatan rahim, eksplorasi kasus infertilitas, bariatric surgery, dan tumor prostat. Dibandingkan dengan operasi konvensional, bedah robotik memiliki efek samping dan resiko yang lebih kecil karena operasi dilakukan tanpa pembedahan besar. Sedangkan dibandingkan dengan laparoskopi, robotic surgery memiliki tingkat presisi dan akurasi yang lebih tinggi. Pemulihan yang cepat, rasa nyeri yang minimal, serta efek samping yang kecil menjadikan bedah robotik sebagai pilihan bagi pasien, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks. Mengapa bedah robotik kita katakan aman? Karena teknologi ini mempunyai sistem kontrol yang dapat meminimalisir error dari dokter bedah. Contohnya, apabila dokter bedah melakukan gerakan-gerakan tremor, gerakan yang tidak terkontrol, maka teknologi ini akan membuat instrumen bedah tetap bekerja dengan stabil.